Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih Ainul Yakin Nur Said dengan NIM 200184415 dari kelas A, Prodi Informatika dan Fakultas Teknologi Industri. Di sini saya menjalankan tugas saya sebagai mahasiswa dengan mengerjakan uji kompetensi dari mata kuliah Teori Bahasa Otomata. Kita lanjut, di sini saya akan mempresentasikan Deterministic Finite Automata atau DFA dengan bahasa atau program C++. Sebelumnya, yaitu ada pengertian DFA. DFA atau Deterministic Finite Automaton atau otomata juga bisa dikenal sebagai Deterministic Finite Acceptor atau DFA atau Deterministic Finite State Machine disingkat DFSM atau Deterministic Finite State Automaton atau otomata disingkat DFSA. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Lalu otomata berhingga deterministik atau DFA ini sendiri adalah bagian atau termasuk dari FSA yang memiliki state penerima tepat satu state untuk setiap simbol masukan. Lalu DFA ini memiliki tupel dan ciri-cirinya sendiri. DFA memiliki 5 tupel, yakni key kapital, sigma, lalu ini seharusnya key kecil, lalu ada F, dan delta, harusnya delta kecil. Di sini ada penjelasannya, yaitu key kapital sebagai himpunan semua state, lalu sigma itu ada himpunan simbol input atau simbol yang digunakan oleh mesin untuk mengambil nilai input. Lalu key kecil ada yaitu initial state atau keadaan awal dari mesin. F yaitu himpunan state akhir, dan delta kecil sebagai fungsi transisi yang didefinisikan sebagai delta kecil yaitu key dikali sigma lalu himpunan semua state key. Lalu ada ciri-ciri DFA yaitu tidak ada nilai 0, tidak memiliki nilai 0 sama sekali. Lalu DFA selalu menuju state tunggal tertentu setelah membaca sembarang baris input. Dan dalam DFA selalu dan pasti terdapat satu state berikutnya untuk setiap pasangan state input. Lalu di sini saya akan menunjukkan penyelesaian DFA menggunakan program C++ dengan studi kasusnya atau kasusnya sebagai berikut. Yaitu ada fungsi transisinya, seperti yang bisa dilihat di layar. State-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Ada 5 state. Lalu ini fungsi transisinya. Dan ini otomatanya. DFA-nya sebagai berikut. Ada Q0 sebagai initial state, sekaligus juga sebagai final state. Lalu ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Dan ini adalah transisinya, arah-arah transisinya. Nah, bisa dilihat ini jika diawali dari Q0 dan diakhiri dari Q0, maka DFA itu diterima. Nah, misalkan kita B, C, A, C, B. Kita coba di programnya. Berikut programnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Di sini ada library iostream, string.h, stdio.h, dan conio.h. Lalu menggunakan integer DFA sama dengan 0. Lalu untuk setiap state-nya menggunakan fungsi void, key0 sebagai berikut pengaturan kodenya, menggunakan fungsi if dan else if untuk perulangan. Lalu ada void key1 atau state ke-1, maksudnya state kedua, Q1 itu yang kedua. Dengan kodenya ya seperti ini, bisa dilihat hampir sama dengan Q0 itu sendiri. Begitu pula dengan pengaturan kode untuk Q2, state Q2, lalu state Q3, dan Q4. Lalu untuk integer diterima receive menggunakan char atau karakter str, lalu integer i len sama dengan strlen. Lalu untuk fungsi for menggunakan i sama dengan 0, i kurang dari len, dan menggunakan iteratif i++. Lalu ada fungsi if, dfa sama dengan 0. Ini untuk
state key 0, lalu menggunakan fungsi else if, dfa1 sesuai dengan state-nya key 1, 1, else if yang kedua sesuai dengan state-nya key 2, else if 3, key 3, else if 4, key 4. Lalu di sini ada return, yaitu selesai. Lalu ada tampilan untuk output programnya, yaitu sebagai berikut menggunakan cout, program DFA. Di sini programnya dirapikan lagi dengan mengikuti dari video referensi, dimodifikasi ulang programnya agar terlihat lebih rapi, lalu ada nama saya sendiri, dan name, lalu ada karakter exit, karakter str10, dan programnya yaitu sebagai berikut. Printf, masukkan input, input di sini yaitu transisinya, lalu jika input diterima, maka akan tampil input diterima, accepted. Dan jika tidak, maka akan tampil input ditolak, rejected. Dan jika ingin mengulang program, bisa setelah pernyataan input diterima atau ditolak, ulangi program jika iya dengan ketik Y sebagai yes dan N sebagai no jika tidak ingin mengulang program. Dan jika tidak mengulang program, akan tampil program selesai. Kita coba dari yang tadi. Untuk yang diterimanya PCACB. Kita coba untuk programnya. PCACB. Maka input akan diterima sesuai dengan yang terlihat pada automata berikut. B dari key 0 initial state, kaki 1, C kaki 3, A kaki 4, C kaki 2, B kembali ke key 0 sebagai final state. Kita coba lagi. Yes. PAACB. Input ditolak. Kita lihat untuk automatanya. B kaki 1, A kembali ke key 0, A kaki 2, C kaki 1, B kaki 2. Berakhir di key 2, yang berarti benar input ditolak karena tidak berakhir di final state yaitu key 0. Ya, mungkin itu saja untuk programnya. Jika kita ketik N, program selesai, lalu bisa close program. Ya, seperti itu program C++ yang dibuat. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari DFA ini, mesin akan berjalan dari initial state awal, yaitu key 0, lalu akan memproses dan menerima inputan jika inputan terakhir berakhir di key 0, karena key 0 juga menjadi state akhir. Inputan state bisa kita variasikan mengikuti dengan contoh kasus yang ada atau mencoba acak sesuai keinginan kita. Yang tentunya pasti transisinya harus 5 karena ada 5 state untuk melihat apakah input dapat diterima atau ditolak. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.